Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hudratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, saudara-saudaraku semua yang Al-Fakir cintai, kita melanjutkan daripada bacaan kita dari kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Palembang. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu, adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu maka beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Dalilnya banyak dari Al-Quran, dari hadis dan perkataan para ulama. Dan setengah daripada dalil itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasalu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Yakni akan orang yang alim. Jikalau kamu tiada mengetahui. Jadi orang berilmu itu menjadi tempat bertanya untuk orang. Artinya sangat berguna hidupnya. Dan setengah daripadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada dalil itu pula adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya wallahu ta'ala alam bimuradih.
Mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh seorang taifah dari suatu kaum menuntut ilmu supaya memahami, memberikan pemahaman, mengajar pada agama Islam. Untuk pertama supaya dia memahami, dia sendiri memahami agama Islam, dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu. Jadi supaya dia, ya, hendaknya ada suatu kaum yang dia itu menuntut ilmu sehingga dia memahami ilmu kemudian mengajar. Apabila kembali mereka itu kepadanya, kalau pulang nanti dia bisa mengajar kaumnya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika umat itu diberikan pengajaran oleh dia, maka umat itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang adalah dari hadis, yakni menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, yaitu apa dalil hadisnya? Yaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannati." Artinya barang siapa menjalani, ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Artinya siapa saja yang menuntut ilmu itu sebetulnya dia sedang menuntut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripadanya dan sebagian dari keutamaan orang yang menuntut ilmu, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'u." Yang artinya bahwasannya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat ridho. Jadi karena malaikat itu sangat ridho ia dengan yang diperbuatnya, dengan yang diperbuatnya itu. Jadi senang sekali malaikat itu kepada orang yang menuntut ilmu, sehingga ia menghamparkan sayapnya untuk mereka. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an taqduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya min an tusalliya mi'ata raka'atin." Artinya, demi Tuhanku, sesungguhnya berpagi-pagi kamu maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab, mempelajari ilmu satu bab, ya, satu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahwa kamu sembahyang atau sholat 100 rakaat. Lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Satu bab, kita mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Luar biasa. Mungkin kita aja di sini belum tentu ada yang pernah sholat 100 rakaat. Ini lebih baik dari sholat 100 rakaat. Hanya mempelajari satu bab. Itulah
Ya, jadi ilmu itu ternyata adalah investasi yang sangat murah, tapi ya menguntungkan dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia, yang dia pelajari ya oleh seseorang laki-laki, terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Lebih baik dari dunia dan isinya, satu bab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas segala muslim yang aqil baligh, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Tentu saja kita semua orang-orang beriman tentu ingin menang, ingin sukses nanti pulang ke negeri akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahu. Artinya bermula ilmu itu perbendaharaan. Arti perbendaharaan ini, ilmu itu adalah sebuah gudang, jadi bagaikan sebuah gudang. Dan anak kuncinya, lalu kuncinya apa? Yaitu bertanya. Kuncinya untuk membuka gudang ilmu itu adalah bertanya. Maka tanya oleh kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ilmu. Tanya apa yang kita tidak tahu tentang pengetahuan itu. Maka karena bahwasannya, mengapa kita bertanya kalau kita tidak tahu? Karena bahwasannya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Siapa yang diberi pahala? Pertama, diberi pahala akan orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu mendapatkan pahala. Yang bertanya akan ilmu, ya, akan ilmu itu. Kedua, diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu, lagi mengajarkan. Jadi yang menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, yang ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengarkan, akan orang yang mengajarkan ilmu. Berarti kawannya juga mendapatkan manfaat dari mendengar pertanyaan tersebut dan jawabannya. Keempat, diberi pahala akan orang yang kasih, yang senang bagi mereka itu. Orang yang senang, dia tidak belajar tapi senang kepada orang yang belajar, itu pun mendapatkan pahala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi wala lil alimi ay yaskuta an ilmihi. Artinya tiada seyogianya, tidak patut bagi orang yang jahil, orang yang tidak berpengetahuan itu, bahwa diam atas jahilnya. Jadi tidak patut kalau kita tidak tahu kemudian kita diam. Dan tiada seyogianya, dan tidak seyogianya pula, tidak patut pula
bagi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu itu, bahwa diam daripada ilmunya. Jadi patutnya dia mengajar. Yaitu yakni seyogianya bagi orang yang alim yang berilmu itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Jadi memang untuk orang yang alim itu sudah patut bagi dia untuk memberikan manfaat daripada ilmunya. Agak susah, maaf, kita betulin dulu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an? Faqala wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi? Artinya, bermula hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, ya, itu terlebih afdal, itu lebih utama daripada sembahyang 1000 rakaat. Jadi dalam hadis Nabi yang lain, pahalanya itu 1000 rakaat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan daripada ya mengunjungi 1000 orang yang sakit, lebih baik dari mengunjungi kita menjenguk orang yang sakit. 1000 orang kita jenguk, belum pernah kita itu mengunjungi orang sakit 1000 orang, belum pernah. Tapi ini lebih baik duduk di majelis ilmu itu daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Dan daripada hadir, ya, mengantar 1000 jenazah. Maka sembah sahabat. Maka kemudian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dan terlebih afdal daripada membaca Quran, apakah juga lebih afdal, lebih utama dari baca Quran? Kata sahabat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa datang akan dia dari kematian, padahal ia sedang menuntut ilmu, supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, dengan tujuan, dengan niat agar menghidupkan dia, membantu Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah menghidupkan Islam, maka adalah antara dia, antaranya dan antara para nabi, para anbiya itu di dalam surga nanti
1 derajat juga, insyaallah. Jadi dimasukkan dalam 1 derajat para nabi. Dan kata Abu Darda, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Kata sahabat Nabi Abu Darda, beliau mengatakan, yang artinya demi Tuhanku, bahwasannya aku belajar ilmu akan suatu masalah itu terlebih kasih, terlebih aku cintai, ya, terlebih kasih kepadaku, terlebih aku cintai daripada mendirikan ibadah semalam suntuk, semalam malam, yakni semalam suntuk. Dan lagi kata Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Artinya bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersekutu keduanya di dalam kebajikan. Jadi mereka bersekutu di dalam kebaikan, artinya mereka sama-sama dalam kebaikan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang berdonasi, mudah-mudahan barokah. Dan segala manusia yang lainnya daripadanya, adapun orang yang tidak belajar itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikan pada mereka. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu itu mereka dua-duanya berada dalam kebaikan, sedangkan orang yang tidak mau belajar maka tidak ada, ya, mereka itu kecuali dalam keburukan. Dan kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahluka. Artinya, jadikan dirimu itu alim, jadikan dirimu menjadi orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan orang yang mengajar ilmu. Dan jangan kamu jadi dari kamu itu, jangan jadikan diri kamu itu orang yang keempat, yang lain daripada orang yang 3 itu. Maka jadi binasalah kamu. Jadi kata Abu Darda, hendaknya kita menjadi orang berilmu. Kalau tidak berilmu maka kita belajar. Kalau kita tidak belajar, setidaknya kita mendengarkan perkataan yang hak. Jangan menjadi yang keempat, yang bukan dari orang alim, orang muta'alim, atau mustami'. Ini daripada perkataan sahabat. Artinya ini dalil keutamaan orang yang belajar, ya. Nah, yang pertama dari Al-Quran sudah kita bahas, dari hadis sudah kita bahas, dari perkataan sahabat adalah di sini adalah beberapa yang diucapkan oleh sahabat Abu Darda. Dan kata Atha, sahabat Atha mengatakan, majlisu ilmin yakfuru 70 majlisan min majalisil lahwi. Artinya perkumpulan orang yang duduk belajar ilmu itu, yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang bermain-main. Artinya ketika kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu,
itu menggugurkan dosa-dosa kita bila kita berada di majelis yang sia-sia. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sekarang apa yang disabdakan oleh baginda ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar mengatakan apa? Mautu alfi abidin qa'imil laili wa sha'imin nahari ahwanu min alimin basirin bijalalillahi wa haramihi bihalalillahi wa haramihi. Artinya mati 1000 orang yang abid. Ya, seperti yang telah lalu bahwa kata Syekh Abdul Somad Palembang, abid itu tidak hanya dia itu ibadah, tapi dia sudah mengerti ilmu fiqih. Meninggalnya atau matinya 1000 orang abid, yakni orang yang ibadah dengan mengetahui fikih, dengan fikihnya, dengan pengetahuan fikih, yang mendirikan ibadah semalam suntuk ibadah, dan puasa sehari-hari, siangnya puasa, itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim yang mengetahui akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkannya. Nah ini kemarin diutarakan oleh Syekh Abdul Somad Palembang bahwa abid itu di sini, kata-kata abid itu adalah orang yang telah mengerti ilmu syariah sholat, maksudnya syariah ibadah sholat, tapi dia kurang ilmunya, karena sholat yang secara ritual dilakukan itu harus memiliki implikasi dalam kehidupan. Artinya kalau orang itu sholatnya benar, pasti kehidupan sosialnya juga bagus, karena dia melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang berdasarkan ilmunya. Jadi kalau hanya pintar ibadah, hubungan kepada Allah saja yang baik begitu, tanpa dia mengetahui halal dan haram pada hubungan sosial, maka itu pula tidak menyelamatkan dia daripada kekurangan. Bahkan ada kalanya ibadah yang dilakukan ini membinasakan dia. Kenapa? Karena akan timbul sifat riya, akan timbul sifat ujub, akan timbul sifat-sifat yang kurang baik karena dia bangga dengan ibadahnya. Tapi orang yang alim, yang dia mengetahui halal dan haram pada ibadah dan pada hatinya, sehingga dia menjaga pula hubungan baik terhadap sesama manusia, dia akan selamat. Tidak akan ilmunya itu mendatangkan kemadharatan yang bisa menghapus amal-amal solehnya. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 1000 tukang ibadah yang dia tidak tahu halal dan haram, dia hanya tahu apa yang sah, apa yang tidak dalam ibadahnya saja gitu. Tapi dia tidak mengerti yang lainnya. Dia tidak menjaga usahanya dari halal dan haram. Dia tidak menjaga muamalahnya dengan pengetahuan halal dan haram. Itu lebih mudah, artinya sepele, daripada meninggalnya satu orang alim yang sangat mengetahui
daripada yang halal dan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talibul ilmi afdalu min salatil nafilati. Dan kata imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan yang artinya bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunnah. Daripada memperbuat perbuatan sunnah itu lebih afdal menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu mah wajib. Karena menuntut ilmu itu wajib, sedangkan yang ingin diperbuat ini adalah yang sunnah. Nah sahabat semua, menjadi suatu patokan, satu standar bahwa kita hendaknya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini berdasarkan kesepakatan ulama bahwasanya seseorang tidak layak menambah perbuatan dengan perbuatan yang sunnah sebelum dia mengerjakan atau menyempurnakan yang wajib. Bahkan kata ulama yang lain, ketika seseorang itu mengerjakan kesunahan sementara yang wajib ditinggalkan, ini bukannya mendapat pahala, tapi mendapatkan dosa. Kenapa demikian? Karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, mendahulukan yang tambahan daripada yang pokok. Contoh, banyak daripada kita sholat Idul Fitri misalkan. Sholat Idul Fitri dikerjakan, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Bahkan terkadang ketika mau sholat Idul Fitri, sebelum tidur dia udah pesen sama istrinya sama anaknya, bangunin bapak ya, nanti pagi mau sholat Idul Fitri. Padahal sholat Idul Fitri ini sunnah. Sunnah buat siapa? Buat orang yang sehari-harinya itu selalu melaksanakan ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu belum pernah ditinggalkan. Maka ini hukumnya sunnah muakkad. Buat dia haram kata ulama itu. Sebelum dia menyempurnakan yang wajib, dia harus yang ini. Malah ketika dibangunin kesiangan, wah dia marah-marah. Gimana sih? Kan dari semalam ayah udah bilang, ayah nggak mau ketinggalan sholat Idul Fitri, gitu. Padahal anak istrinya tahu bahwa tiap hari 5 waktu dia nggak sholat. Yang wajib dia tidak kerjakan, yang sunnah dia sampai marah-marah begitu. Ini namanya keblinger, ya. Ini salah, ini keliru. Jadi hukum-hukum kesunahan itu akan berlaku kalau kita sudah mengerjakan yang baik, yang wajib. Setelah yang wajib sempurna, baru kita kerjakan yang sunnah. Atau kalau mau dua-duanya, ya silakan ya. Kalau ingin dua-duanya, ya dua-duanya berarti jalani. Tapi yang wajib pula harus diqodho, yang ditinggalkan. Begitu. Baru itu sesuai dengan kaidah syariah. Kita sekarang ini sudah taubat misalkan. Kita sudah taubat, pengen melaksanakan yang sunnah-sunnah, pengen merasakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Boleh asalkan dibarengi dengan mengqodho
apa-apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu yang kita tinggalkan. Kalau yang sebelumnya tidak dikerjakan, itu sebagian ulama mengatakan dia itu tertipu oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Nah, kemudian apalagi alasannya? Alasannya adalah bahwa sunnah itu kata lainnya adalah nafal. Nafal itu adalah menambal atau tambalan. Jadi kalau kita mengerjakan kesunahan itu ibarat kita mempunyai secarcik ya tambalan yang berupa hiasan begitu misalkan. Itu. Kemudian itu kan gunanya untuk menambal. Ketika kita melaksanakan kesunahan, itu kita sedang membuat tambalan. Tambalan itu untuk apa? Untuk yang pokoknya. Jadi ini tambalan untuk apa? Untuk baju. Jadi harus ada bajunya. Kalau untuk celana, ya harus ada celananya. Begitu. Jadi yang perkara yang wajib itu ibarat sesuatu hal yang akan kita tambal itu. Dan kesunahan itu adalah penambalnya. Jadi kalau kita mengerjakan yang ditambal, penambalnya aja tiap hari, penambalnya tahajud rajin, puasa sunnah rajin, tapi ketika sholat 5 waktu nggak dikerjakan, mau nambal apa? Nggak ada yang ditambal. Yang ada adalah yang sunnah itu menambal daripada amalan yang wajib kita yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Itu nanti ditambal dengan amalan sunnah. Jadi hukum-hukum yang sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad itu berlakunya buat orang yang sudah menunaikan kewajiban dengan baik. Dia sudah menjaga segala kewajiban, baru itu hukumnya sunnah, muakkad, muakkadah, dan lain sebagainya. Baru. Bagi orang yang belum menyempurnakan yang wajib, maka tidak ada hukum itu kecuali haram dia mengerjakan yang sunnah. Jadi bagaimana solusinya? Oh, saya dulu, sekarang nih saya umur 25 misalkan. Saya taubat, saya pengen sholat 5 waktu. Juga saya pengen melaksanakan yang sunnah. Berarti caranya adalah setiap sholat 5 waktu itu mengkodok sholat yang dulu ditinggalkan. Kan balik itu adalah umumnya umur 15 tahun ya, berarti 5 tahun ditinggalkan. Nah selama 5 tahun itu ya dia laksanakan tuh qadha sholat 5 waktu. Jadi habis zuhur sholat wajib, zuhur sholat lagi wajib untuk qadhanya, baru dia diiringi itu dengan qobliyah ba'diyah, dan malamnya tahajud dan lain sebagainya. Begitu zuhur, tadi zuhur, asar begitu, sholat asar wajibnya, kemudian sholat asar qadha. Begitu caranya. Itu yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi ini sering sekali banyak dari kaum kita yang salah, keliru dalam beramal. Atau contohnya pula begini, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Pada siapa kesunahan itu berlaku? Ya pada orang yang bila dia berpuasa itu tidak mengganggu belajarnya. Jadi dengan puasa Senin Kamis belajarnya tetap giat, tidak malas, tidak lemah, begitu.
Tapi kalau dengan sebab dia puasa kemudian tidak konsentrasi, lemah, tidur melulu, itu tidak disunahkan buat dia. Yang bagus adalah dia batalkan puasa itu dikarenakan menuntut ilmu itulah yang wajib. Jadi konsentrasi dalam menuntut ilmu suatu persiapan untuk ilmu itu yang lebih diutamakan daripada yang lainnya. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi kita akan menuju sholat Jumat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Yang salah daripada Al-Faqir, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'li wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Sama-sama, terima kasih atas giftnya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk saudaraku yang Al-Faqir cintai, yang Al-Faqir selalu doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah, hidup yang barokah, ilmu yang barokah, keluarga yang barokah, anak keturunan yang barokah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.